Halo Sobat Catur, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview partai terbaik dari Magnus Carlsen, yaitu saat berhadapan dengan Sergei Karjakin pada tahun 2016 di babak tiebreak ya, game 4 kejuaraan dunia. Bagaimana pertandingannya berlangsung? Langsung saja kita mulai analisanya. Dan di partai ini Karjakin wajib menang ya, karena kalau hasilnya remis, Magnus Carlsen akan menjadi juara dunia. Carlsen memegang buah putih mengawali dengan E4, kemudian C5, Sicilian defense, kemudian kuda ke peta F3, D6, dan D4. Pion kali pion, kuda kali pion, kemudian kuda ke peta F6, ancam pion. Pion dipertahankan dengan F3, kemudian E5 dimainkan menyerang kuda. Kuda turun ke peta B3. Bishop ke peta E7 mempersiapkan rokade, dan C4 dimainkan mengontrol peta D5. A5 dimainkan, kemudian gajah ke peta E3. Pion terus didorong, kemudian kuda manuver ke peta C1. Rokade dari hitam dan kuda berkembang ke peta C3. Kita bisa lihat mengontrol peta D5, kemudian mengancam pion ya. Pion dipertahankan dengan menteri ke peta A5 sekaligus memberikan pinning, dan pinning dipatahkan dengan menteri ke peta D2. Kuda bermanuver ke peta A6 dilanjut dengan gajah berkembang ke peta E2 mempersiapkan rokade. Kuda bermanuver ke peta C5 ini ya, mengontrol dua peta di wilayah putih. Rokade oleh Carlsen, kemudian gajah berkembang ke peta D7 menghubungkan kedua benteng. Benteng ke peta B1 mempersiapkan dorongan pion. Benteng ke peta C8 oleh hitam, dan pion didorong ke peta B4 memberikan forking terhadap menteri dan juga kuda, tetapi mudah saja en passant dilakukan. Pion kali pion, kemudian menteri tarik mundur ke peta D8. Kuda bermanuver ke peta D3, ditolak tantangan pertukaran ya, kemudian berlanjut dengan kuda ke peta E6, dan kuda bermanuver lagi ke peta B4. Gajah ke peta C6, langkah tidak akurat, kemudian benteng F ke peta D1 memberikan tekanan terhadap pion lemah yang ada di D6. H5 dimainkan mendobrak melalui sayap raja, tapi kemudian gajah ke peta F1 menjadikan gajah terang menjadi perwira bertahan. H4 terus didorong, kemudian menteri ke peta F2 ancam pion, kemudian kuda berpindah ke peta D7 sekaligus memberikan perlindungan terhadap pion. G3 dimainkan, tantangan pertukaran pion ditolak oleh hitam dan memainkan benteng ke peta A3, berlanjut dengan gajah ke peta H3 memberikan ancaman. Benteng disusun, kemudian kuda ke peta C2 ancam benteng. Benteng tarik mundur ke peta A6 dilanjut dengan kuda terus mengejar benteng ya ke peta B4. Benteng ke peta A5 dan kuda turun lagi ke peta C2. Akhirnya kita memilih untuk mendorong pion ke peta B6 dan benteng ke peta D2, persiapan menyusun benteng ya. Menteri ke peta C7 dilanjut dengan doubling benteng, dan gajah ke peta F8 menjadi perwira bertahan. Pion kali pion dilanjut dengan kuda ke peta F4 memberikan ancaman terhadap gajah terang. Kemudian gajah ditukar dengan kuda, dimakan lagi oleh pion, dan gajah ditukar kuda lagi, dimakan oleh menteri, dan kemudian penyederhanaan oleh Magnus Carlsen ya, karena Magnus Carlsen hanya membutuhkan hasil remis. Kemudian kuda ke peta B4 memberikan tekanan terhadap gajah. Benteng ke peta A3 ancam pion, kemudian kuda kali gajah, kemudian menteri kali gajah, menteri kali kuda maksud saya, maaf. Kuda ke peta B5 mengancam benteng dan juga mengancam pion. Pion lemah ini sudah terserang 3 kali ya, tidak bisa dipertahankan. Maka di sini Karjakin memutuskan untuk makan pion yang ada di peta B3
Tapi kemudian Magnus Carlsen tidak memakan pion yang ada di peta B6, tetapi memainkan langkah kuda ke peta D4, memberikan forking terhadap menteri dan juga benteng. Menteri kali pion, kemudian kuda kali benteng, dan menteri kali kuda. Kita bisa lihat di sini Magnus Carlsen sudah unggul secara kualitas, tetapi kalah dalam jumlah pion ya. Tetapi kita bisa lihat 2 pion, 3 pion dari hitam ini adalah pion lemah. Permainan berlanjut dengan menteri ke peta E2 dan dilanjutkan dengan gajah ke peta E7 ancam pion, raja naik ke peta G2 memberikan tempat aman, kemudian menteri ke peta E6 bersiap untuk memakan pion, tetapi pion didorong ke peta H5. Benteng ke peta A3 dilanjutkan dengan tantangan pertukaran benteng, jelas ditolak. Benteng ancam menteri, kemudian ditutup lagi oleh benteng dan angka bolak-balik ya. Tapi kemudian kalau langkah selanjutnya benteng ke peta A2 lagi, maka akan remis dan itu akan menguntungkan Magnus Carlsen. Maka kita memilih untuk tarik mundur benteng ke peta A7, benteng ke peta D5, kemudian benteng ke peta C7, menteri ke peta D2 ancam pion lemah dari hitam. Menteri melindungi, tetapi kemudian datang lagi serangan melalui benteng ke peta F5, ancam menteri dan juga ancam pion. Menteri ke peta H4, tantangan pertukaran benteng ditolak oleh hitam. Kemudian Magnus akhirnya memutuskan untuk memakan pion dan juga menawarkan pertukaran menteri. Skak dilakukan oleh hitam melalui benteng ke peta A2, raja akhirnya turun ke peta H1, dan datang lagi ancaman menteri ke peta F2 dengan ancaman skak mat di 2 tempat, yaitu di G2 dan juga di H2. Nah, disinilah Magnus Carlsen menemukan langkah yang brilian ya teman-teman, yaitu kombinasi serangan berupa benteng ke peta C8 skak, dan kemudian raja naik ke peta H7 dan ditutup dengan langkah brilian, yaitu sacrifice the queen, menteri ke peta H6 cek. Dan pada langkah 50 ini Sergei Karjakin memutuskan untuk menyerah. Tetapi kenapa memutuskan untuk menyerah? Maka di posisi ini raja tidak bisa kemana-mana, hanya ada 2 langkah ya, yaitu pion makan menteri ataupun raja makan menteri. Kita analisa satu-satu ya. Kalau raja memakan menteri, maka akan datang jawaban benteng ke peta H8 skakmat. Oke, itu adalah pilihan pertama. Sekarang pilihan kedua, yaitu pion kali menteri, maka akan ditutup dengan boom, benteng kali pion di peta F7 skakmat. Ya, jadi itu ya. Dengan kemenangan ini Magnus Carlsen mengukuhkan dirinya menjadi juara dunia catur pada tahun 2016, tepat di usianya yang ke-26 tahun, bertepatan dengan hari ulang tahunnya ya. Dan kita bisa lihat Magnus Carlsen sangat luar biasa menutup game ini dengan langkah brilian berupa queen ke peta H6. Ini juga yang menjadikan ini mahakarya dari seorang Magnus Carlsen dan menjadikan game ini menjadi salah satu game immortal dari Magnus Carlsen. Ya, mungkin itu video analisa kali ini teman-teman. Semoga teman-teman para pecinta catur dimanapun Anda berada terhibur dengan video ini, dan terima kasih saya ucapkan untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe ke Enpa Sanchez. Subscribe dari Anda akan sangat berarti demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.